Halo, jumpa lagi di vlog Leni. Nah, pagi ini aku agak santai teman-teman. Karena kenapa? Hari ini hari Sabtu. Jadi aku bisa lebih santai, tidak terburu-buru untuk masak dan buat sarapan. Nah, pagi ini aku cuci baju dulu teman-teman. Ini udah aku cuci ya, udah aku bilas, kemudian mau aku keringkan ya. Nah, di sini aku cuci baju, kebetulan di rumah ada mesin cuci, tapi aku lebih suka cuci pakai tangan ya teman-teman, karena lebih cepat aja gitu. Kemudian setelah dicuci baru aku keringkan dengan menggunakan mesin cuci, biar bajunya itu bisa kering ya setiap hari, walaupun keadaannya itu mendung ataupun hujan ya teman-teman. Nah, kemudian aku juga ada cuci handuk ya. Jadi handuknya itu mau aku rendam dengan air hujan. Kemudian aku mau kasih pewangi biar handuknya lebih wangi dan lebih segar. Nah, setelah cuci baju dan keringkan, nah seperti biasa teman-teman, kita harus jemur bajunya biar cepat kering. Ini aku mau jemur di belakang rumah ya teman-teman. Jadi ini dapur di bagian belakang ya, khusus untuk kami jemur baju. Penasaran sama isi mangkoknya? Oke, sudah selesai. Kerjaan yang paling menyita waktu ini teman-teman. Udah selesai, udah siap dijemur. Nah teman-teman, pagi ini kita mau masak ikan. Jadi ikannya ini mau aku kukus aja ya. Nah ini bumbu-bumbunya udah aku siapkan. Ada cabai besar, daun bawang, cabai rawit, bawang putih, juga tomat. Jadi bumbunya ini simple ya teman-teman. Ini aku udah panaskan kuali. Ini aku mau kasih minyak ya teman-teman. Nah ini kita mau goreng bawang putihnya dulu. Jadi bumbunya ini aku goreng sampai matang dulu ya teman-teman, baru kita siram ke atas ikannya. Nah ini juga masukin ya, ini biar kita goreng sampai wangi. Nah kalau sudah wangi kita masukin semua, tomat, cabai rawit, cabai besar hijau, kita mau kasih kecap juga air. Aku kasih air karena anak-anak suka kuah ya teman-teman, jadi biar ada kuah-kuahnya sedikit. Oke. Ini kita kasih penyedap dikit. Nggak usah kasih garam dulu teman-teman, karena ikannya itu udah dikasih garam sama kasih penyedap dikit, udah dimarinasi. Nah ini kita mau kasih air ya secukupnya. Nah segini. Nah ini aku rasa kurang asin teman-teman, jadi aku kasih garam dikit. Nah ini sudah mendidih, kita matikan ya. Nah ini kukusannya sudah mendidih ya teman-teman, kita masukkan ikannya. Kemudian kita tuang kuah yang tadi kita masak. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini ikan kukus ala Leni, jadi simple. Ini kita kukus sampai matang ya teman-teman. Nah teman-teman, ini ikannya sudah matang ya. Nah,
ini enak sekali ikannya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang aku mau lanjut buat sesuatu yang enak banget. Pasti teman-teman suka juga makan ini, dan kalian aku pastikan udah pernah makan. Nah teman-teman mau lihat bahannya apa-apa aja, yuk kita lihat langsung. Nah teman-teman, bahannya di sini ada telur, kemudian ada margarin, terigu, susu bubuk, dan juga ada gula halus, kemudian kental manis, dan di sini juga ada susu full cream ya teman-teman. Nah ini aku mau langsung aja bikin ya. Nah teman-teman, kalau yang tahu kalian boleh langsung komen ya. Nah pertama aku mau buat isiannya dulu ya. Ini di sini aku pakai 2 butir telur. Ini telurnya 2 butir, telur utuh. Nah kemudian kita mau pakai 4 butir kuning telur ya teman-teman. Nah ini telurnya kita masukin dulu, di sini aja dulu ya. Jadi nanti kita tinggal ambil satu-satu. Nah ini aku udah cuci tangan ya teman-teman. Pisahkan kuning sama putih telurnya. Ini kalau suara aku masih kecil teman-teman, mohon maaf ya. Aku udah beli mikrofon tapi masih belum nyampe ya. Nah ini udah ya, kuning telurnya 6, kemudian putih telurnya 2 butir kita pakai. Ini aku mau cuci tangan dulu. Nah di sini kan teman-teman pakai gelas pengukur. Nah ini kira-kira berapa gram atau berapa mililiter. Nah ini untuk takarannya semua telur ini 200 mililiter ya teman-teman. Jadi kita mau kasih cairannya juga 200 mililiter. Jadi 1 banding 1 ya, biar hasilnya itu bagus dan juga lembut. Nah ini kita juga kasih susu cair 200 mililiter sama takaran dengan telur ya. Jadi totalnya semua 400 ya teman-teman. Ini kita aduk dulu teman-teman. Kita aduk sampai tercampur merata. Nah ini aku pakai vanilla butter ya teman-teman dari Tofieco. Kemudian kalau teman-teman nggak punya bisa pakai vanili bubuk, ini juga enak loh ya. Jadi teman-teman sesuaikan aja yang ada di rumah teman-teman atau di kulkas ya. Nah biasanya untuk 1 piring tar susu ini cairannya itu kurang lebih 500 sampai 550 ml ya teman-teman. Jadi pas untuk 1 piring. Nah piringnya ini piring keramik ya teman-teman. Nah teman-teman harus pakai piring keramik seperti ini ya, supaya bisa panggang tar susu dan piringnya ini tidak pecah terkena panas ya. Jangan pakai piring yang bahannya itu beling ya, atau kaca, karena ini bahannya kalau tidak salah bahan keramik ya teman-teman. Nah seperti ini. Atau kalau teman-teman punya loyang pai juga boleh ya. Nah sebelum kita kasih vanili, ini kita mau saring dulu ya teman-teman, karena udah kepenuhan seperti ini ya. Kita saring dulu. Kenapa disaring? Supaya tar susunya itu mulus ya teman-teman, jadi tidak bergerindil. Karena di sini kan kita pakainya juga ada putih telur ya. Ini kita saring dulu. Nah kalau di bagian dasarnya ini kan masih ada kental manis yang masih belum terlalu larut ya teman-teman, bisa diaduk lagi. Nah seperti ini. Oke, ini udah selesai kita saring. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini pas untuk 1 piring ya. Nah kalau sudah disaring, kemudian kita mau kasih vanila ya teman-teman. Jadi ini vanilanya agak beku ya, karena lama di kulkas. Nah ini kita kasihnya sedikit aja ya,
supaya aromanya juga tidak terlalu kuat ya teman-teman. Nanti aroma telurnya benar-benar hilang juga kurang enak ya. Jadi kita kasih sedikit aja biar telurnya ini tidak terlalu amis. Udah wangi teman-teman. Nah ini kita sisihkan. Kita mau bikin kulitnya ya teman-teman, kulit dari tar susu. Yang pertama ini kita pakai margarin. Aku pakai margarin teman-teman. Ini margarinnya kurang lebih aku pakainya 100 gram ya, kurang lebih ya teman-teman, 100 gram ya. Aku mau masukin susu bubuk. Ini susu bubuknya boleh pakai setengah bungkus, kalau mau lebih enak pakainya 1 bungkus. Ini aku pakai 1 bungkus. Lalu boleh dikasih gula halus, pokoknya pakai gula halus ya teman-teman. Kalau gula pasir itu biasanya kan lebih kasar, jadi kita pakai gula halus. Ini aku kira-kira aja pakainya kurang lebih 1 sendok makan aja teman-teman, karena aku nggak mau terlalu manis ya. Ini pakainya kurang lebih 1 sendok makan. Oke. Kalau sudah, ini kita mau aduk dulu pakai garpu sebelum kita tuang dengan terigu. Kalau sudah seperti ini, kita mau masukkan terigunya. Nah ini aku pakai terigu yang ukuran 500 gram, tapi ini aku nggak pakai semua. Jadi ini kita mau masukkan kurang lebih sedikit demi sedikit dulu, kira-kira 200 gram gitulah teman-teman. Kalau kurang bisa ditambah ya. Jadi jangan masukin sekaligus ya. Nah ini kita aduk pakai tangan, kita buat dia seperti adonan kulit nastar. Nah sebenarnya gampang teman-teman bikin tar susu, cuman teknik pemanggangannya kadang ada yang mulus, kadang juga ada yang bergelembung, tergantung dari api ya teman-teman, dari suhu oven yang teman-teman pakai ya. Nah ini aku mau masukin lagi karena masih bener-bener lengket ya. Ini kita jangan masukin sekaligus ya, dimasukinnya sedikit demi sedikit. Oke, ini kita aduk lagi pakai tangan. Ini tangan aku udah bersih loh ya teman-teman. Jadi aku udah cuci tangan ya. Nah ini sudah adonannya, adonan kulit pie tar susu. Biasa ini disebut kue lontar juga. Kalau di Papua sebutannya kue lontar. Kalau kita di Pontianak sebutannya pie susu atau biasanya tar susu. Nana lagi cari pisau untuk apa nah? Nah teman-teman, kita mau dicetak itunya, kulitnya di atas piring. Nah ini piringnya kalian boleh oles margarin, tetapi aku nggak oles ya, jadi nggak apa-apa ya teman-teman kalau nggak dioles pun ya. Ini kita mau cetak dalam piring. Ini kita tekan-tekan ya teman-teman, tekan-tekan seperti ini sampai tipis, sampai ke seluruh permukaan piring. Nah tekannya jangan terlalu kuat ya teman-teman, nanti piringnya pecah. Pelan-pelan aja. Nah ini kita tekan-tekan. Teman-teman juga boleh ya, kalau nggak mau pakai tangan telanjang seperti ini, kalian boleh alasi dengan plastik adonannya. Nah kalau udah teman-teman boleh potong di bagian tepinya dengan pisau. Tapi aku lagi cari mana tadi ya penjepit nastarku, taruh mana ya teman-teman, kirain hilang. Nih. Nah, kalian bisa pop. Nah teman-teman bisa lihat ini bagian tepinya kan masih kelihatan tebal ya. Nah, kita mau tipiskan lagi nih. Tapi kalau teman-teman suka, kemudian kita mau bikin pembatas ya teman-teman, supaya nanti kita tuang isiannya itu tidak tumpah keluar atau merembes sampai ke dasar piringnya ya. Nah caranya seperti ini teman-teman. Kita ambil adonan,
Kemudian kita gilas, ya istilahnya gilas atau gulung ya teman-teman, gini. Pokoknya ginilah ya. Kemudian pelan-pelan kita naikkan seperti ini. Moga nggak patah ya, atau nggak putus ya teman-teman. Nah, ini kayaknya terlalu tebal sih, nggak apa-apa lah ya. Nanti teman-teman bikin bisa ditipiskan lagi. Jangan terlalu kecil ya teman-teman, jadi harus sesuaikan dengan yang sebelah sini. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Jangan patah ya. Nah, kalau lebih kita buang, kelebihannya kita sambungkan teman-teman seperti ini. Supaya ini kita tekan-tekan lagi supaya di bagian dalamnya ini lebih rapat ya teman-teman. Jadi nanti cairannya itu, cairan flanya tidak mudah merembes ya. Mau lebih cantik, kalian bisa jepit di bagian tepinya ini dengan penjepit nastar, atau teman-teman juga bisa pakai garpu. Ditekan-tekan pakai garpu gini kan, nah juga bisa. Tapi kali ini aku mau pakai penjepit nastar ya. Jadi kita mau jepit di bagian tepinya supaya tampilannya itu lebih cantik lah gitu teman-teman ya. Jadi kita jepitnya pelan-pelan. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, akhirnya kulit nastar kita sudah selesai teman-teman. Jadi ini mohon maaf ya kalau tampilannya kurang menarik juga. Nih, sudah ya, kita mau panggang. Ini kita panggang dulu, dan dalamnya ini nggak mau aku tekan-tekan teman-teman, karena aku panggangnya pakai api yang kecil sekali, jadi dia matangnya itu perlahan sehingga adonan kulitnya itu tidak bergelembung ya. Kalau kalian pakai apinya besar atau panas ovennya tinggi, nanti bergelembung kemudian pecah. Ini teman-teman sudah selesai. Nah teman-teman, di sini aku mau panggang kulitnya dengan menggunakan panci ya teman-teman. Jadi ini adalah panci yang aku jual. Namanya itu kalau di Pontianak biasa sebutannya panci tatung atau panci ajaib. Nah panci ini bisa teman-teman pakai untuk panggang tar susu, itu hasilnya paling bagus. Kemudian bisa untuk panggang cake atau bolu ya teman-teman. Nah ini kita mau panggang dulu, dan pancinya ini gampang ya teman-teman pakainya. Nah tinggal kalian letakkan di atas kompor, panaskan sebelumnya kurang lebih 15 atau 30 menit. Kemudian kita masukkan deh kulit dari tar susunya ini, kita panggang kurang lebih sampai matang ya teman-teman. Jadi kalian boleh panggang setengah matang atau panggang sampai matang. Nah ini waktunya kurang lebih ya 30 menit ya. Kita tutup. Ini kita panggang pakai suhu yang rendah. Aku mau kasih lihat teman-teman apinya seberapa besar. Teman-teman, aku pakai api yang kecil kan ya. Ini benar-benar kecil ya apinya. Jadi api kompornya kita pakai api kompor kecil supaya kulit tar susunya tidak pecah dan permukaan atau isian tar susunya mulus. Teman-teman, kita mau cek ya kulit tar susunya apa udah matang atau belum. Tapi ini isiannya mau aku aduk dulu. Nah ini kita mau buka ya teman-teman. Kita mau lihat apakah kulit tar susunya ini sudah hampir matang atau sudah matang sempurna. Nah sudah ya teman-teman, ini sudah bisa kita tuang dengan isiannya. Nah ini kita aduk perlahan. Ini cara tuangnya ya teman-teman, supaya nggak langsung kena ke kulit tar susunya. Seperti ini, kita tuang perlahan. Ini takarannya pas ya teman-teman untuk satu piring. Seperti ini. Sudah. Nah teman-teman, kalau lihat ada gelembung, kita ambil pakai sendok, atau kalau besar gelembungnya teman-teman bisa tusuk dengan tusuk gigi. Nah, nih aku mau lihatkan teman-teman dari dekat ya. Nih teman-teman. Nah,
nih. Nah udah itu kita mau tutup dan panggang kembali sampai tar susunya matang. Kita tutup rapat, tetap pakai api kecil ya teman-teman. Ini kita panggang lagi kurang lebih 25-30 menit. Nah teman-teman, kita mau cek ya, ini apakah tar susunya sudah matang atau belum. Yuk kita buka. Wah teman-teman, lihat sudah matang ya nih teman-teman. Nah ini tar susunya sudah matang, kita mau angkat ya. Nah teman-teman, kita mau ya, sudah selesai tar susunya. Mantap ya teman-teman. Ini kita tunggu dingin dulu ya teman-teman, baru nanti. Nah teman-teman, ini tar susunya sudah selesai. Jadi aku sama Meli mau cobain. Mau Mel? Mau enggak? Mau. Yuk kita potong ya teman-teman. Lupa potongnya gimana ya. Nah kata Meli. Lalu kita potong gini. Kita potong dulu ya teman-teman, tapi kurang rapi nggak apa-apa ya, karena ini pisaunya tumpul, agak tumpul ya. Segini Mel, cukup enggak? Masaknya? Hah? Masa? Enggak lah ya. Dah, kasih Meli dulu teman-teman. Pisau. Wow, coba nih. Ini lembut sekali. Sebelah sana. Ini besarnya. Iya. Aduh. Besar sekali. Pisaunya taruh sini. Yuk, 1. Ayo kita cobain teman-teman. 2. Enak Mel? Tebal ya teman-teman, tapi makan satu udah kenyang lah ya. Lama nggak makan tar susu, lama nggak buat. Itu apa, kulitnya garing teman-teman, padahal ini udah dingin kan ya. Masih crunchy. Mantul. Kulitnya ini yang garing juga. Jatuh. Lagi Mel, makan satu aja karena ini potongannya besar. Nih lebar loh teman-teman. Enak. Pas, manisnya pas. Manisnya pas, nggak terlalu manis. Karena memang tadi aku pakainya susu kental manisnya itu nggak terlalu banyak, nggak pakai gula. Jadi teman-teman bisa cobain resepnya ya. Kulitnya garing teman-teman, masih garing ya Meli, karena udah dingin kan. Enak. Terus lapisannya ini juga kelihatan crunchy ya teman-teman. Pokoknya enak lah. Ini punya aku. Makan lah. Punya aku semua. Enak. Sampai lumer-lumer tuh isiannya. Saking lembut. Ini pas teman-teman, kulitnya nggak terlalu manis, isiannya juga nggak terlalu manis. Enak. Lama tak makan. Terus ada wangi susu bubuk kan Meli? Lumer. Lumer tapi crunchy. Ayo gimana tuh? Penasaran? Buatlah. Buatlah Meli suruh. Habis ini kau bersihkan ya.
Oke teman-teman, terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video aku hari ini. Semoga teman-teman suka dan semoga terhibur, dan sampai bertemu kembali di vlog Leni lainnya. Jangan lupa dukung vlog Leni dengan cara apa, Meli? Komen, like, subscribe. Dadah. Makasih ya teman-teman.